Hai guys, bagaimana kabar kalian? Saya doakan selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala godaan setan. Ya, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merekap sebuah film bergenre action komedi, di mana kita akan disuguhkan perkelahian dan aksi kocak dari sekumpulan napi. Film ini berjudul Big Stan, dirilis tahun 2007 dan dibintangi oleh Rob Schneider, Jennifer Morrison, dan salah satu atlet MMA, Bob Sapp. Menceritakan tentang seorang pebisnis properti bernama Stan yang dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun karena kasus penipuan. Mengetahui banyaknya tindak kekerasan dan juga pelecehan seksual di dalam penjara, Stan pun melakukan segala cara untuk bisa menghindari hal itu. Seperti apakah usaha yang dilakukan oleh Stan? Namun sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan setan, dan film pun dimulai. Film diawali memperlihatkan seorang pria bernama Stan Minton yang mencoba menipu wanita tua untuk membeli sebuah kondominium. Stan adalah pebisnis properti yang telah banyak melakukan penipuan kepada kliennya. Namun kali ini ada salah satu klien yang telah melaporkan aksi penipuannya, sehingga polisi pun datang dan langsung menangkap Stan. Dalam persidangan, Stan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 3 tahun di penjara Fairlane. Stan yang ditemani istrinya Mindy sangat kesal dengan keputusan hakim, sehingga ia meminta pengacaranya untuk menyuap hakim tersebut. Namun si pengacara menolak karena hal itu bertentangan dengan prinsip hidupnya, yang akhirnya Stan pun memecat pengacara itu dan menggantinya dengan seorang pengacara edan bernama Lou Popper. Lou dikenal sebagai pengacara yang tak memiliki moral, sehingga ia nekat menyuap sang hakim, dan Stan pun diberikan masa tenggang selama 6 bulan sebelum menjalani masa tahanannya. Setelah persidangan itu, Stan pun kesal dengan Lou karena nyatanya ia akan tetap di penjara selama 3 tahun. Lou yang tak bisa berbuat banyak hanya bisa menyarankan Stan untuk pergi dan tinggal selamanya di Brazil. Namun Stan tak bisa melakukan hal itu, karena saat ini semua aset dan uangnya telah dibekukan oleh pihak bank. Saat malam, Stan mulai dihantui rasa takut akan kehidupan kelam di dalam penjara, sehingga ia pun galau dan menuju sebuah bar untuk mabok. Dan setiba di sana, ia langsung memesan minumannya, yang kemudian tatapan Stan pun tertuju pada seorang mantan napi, kita sebut saja Cecep. Lalu Stan membayar Cecep untuk menceritakan pengalamannya selama di penjara. Cecep pun menceritakan bahwa kehidupan di dalam penjara dipenuhi dengan tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Mendengar hal itu, Stan pun semakin panik. Lalu ia menanyakan pendapat Cecep tentang apa yang akan Cecep lakukan jika melihat tipe pria seperti dia. Dan Cecep pun menjawab, I'd probably rape you. You rape me? Yeah. Stan yang ingin lubang boolnya tetap aman meminta solusi kepada Cecep. Yang kemudian Cecep menyarankan Stan untuk gabung dengan salah satu geng dan juga menato tubuhnya. Saat tiba di rumah, Mindy mengajak Stan untuk menanam singkong di ladangnya. Namun Stan nampak tak fokus, yang kemudian ia meminta Mindy untuk memasukkan sebuah tongkat sakti ke dalam lubang boolnya. Hal itu dilakukan agar saat di penjara nanti, lubang bool Stan sudah siap menahan amukan rudal para napi. Keesokan pagi saat Stan dibangunkan oleh Mindy, ia menyangka bahwa semua kejadian itu hanyalah sebuah mimpi. Namun dengan polos Mindy menjawab bahwa semua itu nyata dan 6 bulan lagi Stan akan dipenjara. Stan pun nampak sedih hingga kemudian Mindy mencoba meyakinkan Stan bahwa ia pasti bisa mengatasi semua masalahnya. Stan pun termotivasi dan mulai melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup di dalam penjara nanti, seperti menato bool, mengikuti fitness, dan latihan karate pada seorang master bernama Cho. Namun Stan nampak tak puas dengan metode latihannya. Ia pun meluapkan emosi dengan menyiksa salah satu murid yang ada di sana, sehingga Cho mengeluarkan Stan dari tempat itu. Tak lama kemudian tiba-tiba seorang pria tua muncul, yang tanpa diduga, ia sangat sakti dan menguasai banyak ilmu bela diri. Pria itu dijuluki The Master, yang kemudian Stan membuat sebuah kesepakatan dengannya, di mana Stan akan membayarnya saat rekening banknya sudah tidak lagi dibekukan. Keesokan pagi, The Master membangunkan Stan yang masih nyenyak untuk memulai latihan sadisnya. Diawali dengan menu makanan yaitu ular dan kalajengking. Setelah itu Stan mulai dilatih teknik Wing Chun, kecepatan kaki, kekuatan mimi, dan latihan sadis lainnya. Okay, I'm gonna call a timeout here. Saat makan siang, Mindy mengeluh akan tingkah laku The Master yang selalu ngudut sembarangan.
dan juga meminta Stan untuk bisa meluangkan waktu bersamanya. Namun Stan tak bisa mengikuti kemauan Mindy dan memilih fokus dengan latihannya. Saat malam tiba, Stan membangunkan Mindy dan mengatakan bahwa ada sekumpulan penjahat yang akan memperkosa Mindy. Seketika Mindy pun panik dan sangat ketakutan. Namun nyatanya Stan berbohong dengan tujuan agar Mindy bisa mengetahui ketakutan yang sedang Stan alami. Yang tentu saja hal itu membuat Mindy sangat emosi dan pergi meninggalkan Stan. Bye. Setelah kepergian Mindy, Stan kembali melanjutkan latihannya. Dan kini metode latihannya pun semakin sadis, seperti teknik tangan besi, punggung besi, jari kematian, dan angkat beban. Hingga kemudian Stan pun berhasil menguasai semua teknik tersebut. Di malam hari, Stan, The Master, dan Lou nyantai di sebuah kafe. Kemudian The Master mengatakan bahwa Stan adalah murid keduanya. Sedangkan murid pertamanya telah menggunakan semua ilmu yang diajarkan untuk melakukan tindak kejahatan. Dan setelah semua latihan sadis yang Stan jalani, The Master telah menyiapkan suatu ujian kelulusan, di mana Stan harus mengalahkan Master Cho. Hello, Cho. Dan saat berduel, Stan pun dapat mengalahkan Master Cho dengan sangat mudah. 6 bulan pun berlalu, dan kini tiba saatnya Stan untuk menjalani masa tahanannya. Saat akan berpisah, Lou mengatakan bahwa ada perubahan putusan di mana Stan tak jadi dipenjara di Verlaine, melainkan dipindahkan ke Augsburg. Kemudian Stan menanyakan tentang Mindy yang tanpa ia ketahui, ternyata Mindy sedang melihat Stan dari kejauhan sambil mewek. Lalu Stan pun dibawa ke penjara Augsburg. Hey, sweetie. Ain't you got a name? Setiba di Augsburg, Stan dan napi lainnya mendapat sedikit penjelasan dari sang kepala penjara yang dijuluki The Boss. Dan sebelum dimasukkan ke dalam sel, bol mereka pun diperiksa satu persatu, yang mana para petugas dibuat kagum dengan tato yang ada di boolnya Stan. Sweet Jesus, it's like an alien. Di dalam sel, Stan mendapatkan teman sekamarnya, yaitu seorang napi lama yang dijuluki si Kontet. Awalnya Stan dan Kontet berselisih, namun kemudian mereka pun baikan dan menjadi sepasang sahabat. Saat di luar, Stan menanyakan tentang napi yang paling ditakuti di sana. Kontet pun memberitahukan bahwa ada 4 geng yang berkuasa, yaitu geng kulit hitam yang dipimpin Cleon, geng Nazi dipimpin oleh Peterson, geng Meksiko dipimpin Juanito, dan geng Scientology yang tak punya pemimpin. Kemudian Stan kembali bertanya mengenai napi yang paling sering melakukan pemboholan alias predator seksual. Kontet pun menunjukkan seorang pria bernama Big Raymond, yang terkenal sadis dan sangat ditakuti. Dan kebetulan saat itu ia sedang mengancam seorang napi untuk dibohol. Tanpa basa-basi, Stan mendekati Big Raymond dan langsung menghinanya. Hal itu mencuri perhatian napi lainnya, yang kemudian mereka pun mengelilingi Stan. Sedangkan Big Raymond yang sudah terpancing emosinya langsung menyerang Stan. Dan hanya dengan sebuah buku yang dipinjamnya, Stan pun mampu mengalahkan Big Raymond dengan sangat mudah. Melihat kejadian itu, Cleon pun sangat emosi dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Stan. Dan lagi-lagi dengan kemampuan kungfunya, Stan mampu melumpuhkan mereka satu persatu. Hingga akhirnya Stan pun berhadapan dengan Cleon dan merontokkan semua gigi palsunya. Somebody call the orphan office. Peterson yang kagum akan kemampuan Stan mengajaknya untuk masuk ke dalam geng Nazi. Namun Stan menolak dan malah menghajarnya. Setelah kejadian itu, Stan pun sangat ditakuti dan disegani oleh semua napi yang ada di sana. Di sisi lain, si bos yang ikut menyaksikan kejadian itu meminta anak buahnya untuk membawa Stan ke dalam kantornya. Alih-alih mendapat hukuman, Stan malah disuguhi udut dan segelas wine. Ternyata si bos mengetahui bahwa Stan adalah pebisnis properti yang sangat handal. Dan hal itulah yang menyebabkan Stan dipindahkan ke penjara Augsburg, di mana si bos ingin mengajak Stan bekerja sama untuk menutup penjara itu dan menjadikannya sebuah kawasan real estate. Dan sebagai imbalannya, Stan bisa bebas dalam waktu setahun. Mendengar hal itu, Stan pun sangat senang dan mulai memberikan masukan pada rancangan bangunan yang telah disiapkan oleh si bos. Scene pun berlanjut. Ketika Stan sedang asik mandi, tiba-tiba Peterson muncul dan langsung menyerang Stan. Yang pada akhirnya, Peterson pun dihajar sampai pingsan. Setelah itu, kawanan geng kulit hitam datang dan melakukan serangan rudal padanya. Yang mana hal itu membuat Bool Peterson mengalami luka yang sangat edan. Keesokan hari, saat Stan sedang membaca sebuah file, tiba-tiba si bos datang bersama mitra kerjanya yang bernama Tuan Deng. Kemudian Stan memberitahukan bahwa ada kejanggalan pada isi kontrak yang dibuat oleh Deng, sehingga ia menyarankan Deng menggunakan jasa Lou untuk merevisi kontrak tersebut.
Hey, listen, pal. Di sebuah bar, Lou mencoba menggoda jaksa penuntut yang bernama Madam Foreman dengan tujuan agar Stan bisa mendapatkan pemotongan masa tahanan. Dan usaha Lou pun sukses yang kemudian ia pun bercocok tanam dengan Madam Foreman. Namun tanpa diduga, Deng dan anak buahnya mendatangi Lou dan langsung mengajarnya. Di dalam sel, Stan dan Contet saling curhat. Stan pun teringat akan semua kesalahan yang ia lakukan pada Mindy, sehingga ia menulis sebuah surat yang berisi penyesalannya. Dan saat Mindy sedang membaca surat dari Stan, tiba-tiba The Master muncul. Dan mereka pun nampak baru selesai bermain Smackdown. Waduh. Keesokan hari, Stan mengumpulkan semua napi di taman, dengan tujuan agar mereka bisa hidup damai dan tak ada lagi perbedaan satu sama lain. Stan pun membuat sebuah kebijakan di mana tak boleh ada lagi pemerkosaan atau pemboholan terhadap napi yang lemah. Karena setiap napi memiliki hak yang sama, kecuali napi dengan kasus pemerkosaan dan penganiayaan anak. Sejak saat itu, para napi pun bisa hidup dengan aman dan damai. Big Raymond menemukan kekasih hatinya. Cleon dan Juanito kini bersahabat dan merayakan pesta bersama. Saat sedang makan siang, Contet memberikan Stan surat balasan dari Mindy yang bertuliskan bahwa Mindy sangat rindu dan ingin bertemu dengannya. Seketika Stan pun nampak senang. Setelah mendapat izin dari si bos, Stan pun menunggu Mindy di sebuah kamar. Yang kemudian Mindy datang dan mereka pun langsung bercocok tanam. Sehabis itu, Stan mengatakan bahwa Mindy telah mengalami banyak kemajuan dalam teknik bercocok tanam. Dengan polos, Mindy pun menceritakan bahwa semua itu berkat latihan yang ia dan The Master lakukan setiap malam. Di sisi lain, bos melihat keanehan di mana para napi kini tak lagi saling bertikai. Lalu salah satu anak buahnya, kita sebut saja Ipul, memberitahukan bahwa itu semua disebabkan oleh Stan. Sehingga bos pun sangat marah dan memerintahkan Ipul untuk membawa Stan kepadanya. Saat bertemu Stan, bos mulai menjelaskan bahwa ia mempunyai rencana yang sangat brilian. Di mana saat Dewan Gubernur datang meninjau penjara tersebut, ia akan membuat para napi saling membunuh. Hingga akhirnya Dewan Gubernur akan menutup penjara itu dan Tuan Deng pun akan membeli kawasan tersebut. Setelah itu, bos mengancam Stan dengan mengatakan jika rencananya gagal, maka ia akan sangat kesal dan Deng pun akan mengajar Stan. Stan pun menghadapi dilema. Ia tak tega dengan kawan napinya, tapi di sisi lain ia juga takut Mindy terus digenjot oleh The Master. Yang pada akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti perintah si bos. Keadaan penjara pun kembali seperti dulu, di mana para geng mulai saling bertikai dan tak ada lagi kedamaian. Saat makan siang, Contet sangat kecewa dengan perubahan sifat Stan. Namun Stan tak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa mengingatkan bahwa besok Contet harus menjauhi area taman. Tibalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh si bos. Dewan Gubernur pun datang meninjau penjara tersebut, sekaligus akan melakukan sidang terhadap napi yang berperilaku baik. Dan si bos pun telah merekomendasikan Stan agar bisa mendapatkan kebebasannya. Setelah itu ia memberitahukan bahwa rencana jahatnya akan dilakukan pada pukul 12.30. Saat menuju ruang sidang, Stan melihat Mindy yang sedang duduk di pangkuan The Master. Ia pun nampak kesal namun tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, para petugas mulai menyiapkan senjata untuk melakukan rencana jahatnya. Kembali ke Stan. Saat sidang, Dewan pun memutuskan bahwa Stan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun tiba-tiba, Stan teringat akan kenangan indah bersama teman-teman napinya. Saat itu juga Stan berubah pikiran dan lebih memilih untuk menyelamatkan teman-temannya. Kemudian Stan mengatakan bahwa ia adalah anggota geng pedofilia. Dan setelah bebas, ia akan tetap melanjutkan aksinya. Bahkan ia juga menghina nenek dari salah satu dewan yang ada di sana. Sehingga pembebasan bersyarat pun ditolak. Parole denied. Take him back to his cell. Setelah keluar sidang, Mindy langsung mendekat dan memeluk Stan. Namun Stan nampak kesal dan mengacuhkan Mindy. Hingga akhirnya The Master menjelaskan bahwa ia tak pernah bercocok tanam dengan Mindy karena ia mengidap penyakit impoten. Mendengar hal itu, Stan pun sangat senang. Lalu ia mengajar salah satu petugas dan pergi untuk menyelamatkan teman-temannya. Di sisi lain, bos dan anggota Dewan Gubernur sedang meninjau salah satu fasilitas yang ada di sana. Sedangkan para napi mulai dipersenjatai dan dikumpulkan di area taman. Kembali pada Stan. Saat Stan sedang mencari si bos untuk menghentikan aksinya, tiba-tiba Deng muncul menghadang Stan. Yang kemudian Deng mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah muridnya The Master. Dan perkelahian pun terjadi.
Stan nampak kewalahan dan dihajar habis-habisan. Hingga saat Deng akan melakukan jurus pemboolan, tiba-tiba Stan teringat akan jurus jari kematian. Yang kemudian ia menghabisi Deng dengan semua jurus yang diajar oleh The Master. Sedangkan di luar para napi sudah memegang senjata dan nampak akan segera terjadi pertikaian. Salah satu anggota dewan yang melihat hal itu terlihat sangat ketakutan. Dan hal itulah yang sangat ditunggu-tunggu oleh si bos. Lalu tiba-tiba Stan muncul dan meminta seluruh temannya untuk menghentikan perkelahian itu. Namun para napi tak memperdulikan Stan. Hingga saat kontet memutar musik, semua napi pun berdansa. Ternyata hal itu sudah direncanakan, di mana kontet yang mengerti akan maksud perkataan Stan sebelumnya langsung menyampaikan ke seluruh kawanan napi. Semua napi terus berdansa, anggota dewan, Ipul, dan petugas lain pun ikut menikmatinya. Hingga kemudian kesabaran si bos habis dan mulai menembaki para napi. Setelah itu ia bersiap untuk menembak Stan. Namun tiba-tiba Mindy muncul dan langsung menendang bos hingga pingsan. Sedangkan The Master menghabisi semua penjaga. 3 tahun kemudian terlihat semua napi sedang latihan pencak silat. Di sana pun ada Lu yang ditahan karena kasus penipuan. Dan juga si Ipul yang kini menjadi kepala penjara. Lalu Stan yang dinyatakan akan bebas mulai berpamitan. Semua napi pun menghampiri dan memeluki Stan. Sedangkan Big Raymond mengamankan calon korban pemboolannya yaitu si bos. Dan film pun selesai. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan jika kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Saya Joni pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.